Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Malam hari ini saya mengajak setiap kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita boleh memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dan melihat uang dari sudut pandang kekristenan. Tidak dipungkiri bahwa uang itu menjadi satu kebutuhan akan setiap manusia. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Setiap kita pasti butuh yang namanya uang, benar kan ya? Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu memang kita bisa berkata bahwa uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Kekristenan yang jelas tidak anti dengan yang namanya uang dan kekayaan Bapak Ibu Saudara, karena kita melihat ada begitu banyak orang kaya ya, melihat mereka yang berkelimpahan dengan harta, tetapi mereka juga berkenan di hadapan Tuhan. Dan di dalam Alkitab dicatat beberapa orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu. Pada bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita dapat menemukan prinsip yang alkitabiah. Bagaimana orang Kristen itu dapat menyikapi uang dan juga kekayaan yang dimilikinya. Yang pertama tentu kita harus fokus. Kita harus tahu tentang fokus utama kita, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Uang memang bersifat sementara ya, sedangkan iman itu bersifat kekal. Ketika kita dapat beriman, maka itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita, dan itu sangat berharga, lebih berharga daripada apapun. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita ketahui mana yang lebih berharga, yaitu iman atau uang. Ketika kita tahu bahwa iman itu lebih berharga, Bapak Ibu Saudara, maka seharusnya uang tidak membuat kita menjauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Kita tidak sibuk mengejar uang, mengumpulkan harta dan kekayaan lalu kita meninggalkan Tuhan, tetapi kita bisa melihat apa yang menjadi prioritas utama kita dalam kehidupan kita. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk mencukupkan diri. Di dalam ayat yang ke-8 mengatakan itu kepada setiap kita, bahwa mari kita dapat membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana juga yang menjadi keinginan. Jangan sampai kita menjadi tamak dan serakah untuk memenuhi segala keinginan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, jangan kita juga terjatuh di dalam dosa. Perhatikan di dalam ayat yang ke-9, bahwa jangan sampai karena kita mengejar uang, kita jatuh dalam dosa dan masuk dalam pencobaan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dengan melakukan ketiga hal di atas, kita tidak akan salah gitu ya di dalam memaknai atau di dalam menggunakan uang. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita mengusahakan untuk mendapatkan uang dengan cara yang benar, dan kita tahu siapa yang menjadi fokus utama di dalam kehidupan setiap kita. Dan biarlah melalui uang dan harta kita, kita juga mau terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat yang boleh Tuhan berikan bagi kami, baik itu secara jasmani maupun juga secara rohani. Malam hari ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Ajar kami, tuntun kami untuk kami juga boleh membagikan berkat yang sudah kami terima ini kepada orang-orang di sekitar kami. Di doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.